Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Sebuah film drama fantasi yang datang dari negara Spanyol. Ya, walaupun pemeran utama dalam film ini adalah seorang anak kecil, namun secara keseluruhan film ini bisa dibilang kurang cocok untuk dilihat oleh anak-anak. Karena ada beberapa adegan yang bisa dibilang lumayan mengerikan. Tiempo y en otro lugar. Y él la esperaría hasta su último aliento. Bersetting pada tahun 1944 di wilayah bagian Spanyol, di mana pada saat itu sedang terjadi perang saudara antara pasukan pemberontak melawan rezim fasisme. Seorang gadis bernama Ofelia bersama ibunya Carmen sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan ayah tirinya yang sedang bertugas di sebuah pedesaan. Di tengah perjalanan, Carmen yang sedang hamil merasa mual lalu meminta untuk berhenti. Sambil menunggu ibunya, Ofelia memutuskan untuk sedikit berjalan-jalan di sekitar tempat mereka berhenti. Setelah beberapa langkah, dia menemukan sebuah batu yang unik. Dan tidak jauh dari tempat dia berdiri, terlihatlah sebuah artefak kuno. Ofelia yang penasaran kemudian mendekati artefak berwajah tersebut, yang terlihat memiliki sebuah lubang. Dia kemudian mencoba meletakkan potongan batu yang dia temukan sebelumnya. Dan tiba-tiba, keluarlah seekor belalang yang aneh. Di saat yang sama, sang ibu memanggilnya, karena perjalanan akan segera dilanjutkan. Terlihat juga belalang itu mengikuti Ofelia. Setibanya di tempat yang dituju, mereka disambut oleh Kapten Vidal, yang adalah suami Carmen sekaligus ayah tiri Ofelia. Di sini Ofelia kembali melihat binatang yang dia temukan sebelumnya. Lantas dia mengejar binatang itu yang kemudian terbang menuju ke sebuah tempat yang misterius. Dia kemudian dikejutkan oleh seorang pengurus penggilingan bernama Mercedes yang menjelaskan bahwa tempat ini adalah sebuah labirin dan telah ada jauh sebelum penggilingan didirikan. Tidak lama kemudian, seorang prajurit memanggil Mercedes atas perintah dari Kapten Vidal. Mereka pun akhirnya kembali ke penggilingan. Adegan kemudian berpindah ke ruangan Kapten Vidal yang sedang berencana untuk mendirikan pos komando di beberapa lokasi, serta memindahkan semua pasokan makanan ke penggilingan ini, demi memancing para pemberontak untuk keluar dari persembunyian mereka. Sedangkan di ruangan lain, seorang dokter bernama Ferreiro sedang memberikan obat kepada Carmen, serta memberi petunjuk pemakaian kepada Ofelia. Di luar kamar, Mercedes berbicara kepada Ferreiro tentang seseorang yang lukanya semakin memburuk dan membutuhkan bantuan dari dokter secepatnya. Setelah itu, Ferreiro kemudian memberikan sebuah bungkusan kepada Mercedes, sambil mengatakan hanya itu yang bisa dia dapatkan. Setelah Ferreiro pergi, Mercedes pun menyadari bahwa pembicaraan mereka didengarkan oleh Ofelia. Kembali ke ruangan Kapten Vidal, di mana Dr. Ferreiro kemudian menjelaskan bahwa Carmen kondisinya sangat lemah. Namun untuk bayi yang dikandungan, kondisinya baik-baik saja. Di saat yang sama, Kapten Vidal menerima laporan tentang penangkapan 2 orang yang dicurigai sebagai anggota pemberontak. Seorang bapak tua bersama anak laki-lakinya ini kemudian mengaku hanyalah petani yang sedang berburu kelinci di dalam hutan. Mereka terus berusaha untuk meyakinkan Kapten Vidal. Namun pada akhirnya setelah keduanya terbunuh, Kapten Vidal kemudian memeriksa tas yang lain, yang ternyata ditemukan 2 ekor kelinci yang menjadi bukti bahwa perkataan mereka adalah benar adanya. Kembali pada Ofelia yang tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu, yang ternyata adalah belalang yang sejak tadi terus mengikutinya. Dengan polosnya, Ofelia kemudian menanyakan apakah dia adalah peri, seperti gambar yang ada di bukunya. Si belalang kemudian merubah wujudnya, lalu memberikan tanda pada Ofelia agar dia mengikutinya untuk kembali memasuki labirin tua. Di dalam lubang ini terdapat sebuah artefak, dan tidak lama kemudian muncullah makhluk setengah kambing yang memperkenalkan dirinya bernama Faun dan mengaku sebagai pelayannya yang paling setia.
Faun lalu menjelaskan bahwa Ophelia adalah kebangkitan dari seorang putri Moana, anak dari sang raja dunia bawah. Dia tidak dilahirkan dari seorang manusia, namun bulanlah yang telah melahirkannya. Ophelia bahkan memiliki tanda lahir di bahu kirinya. Dijelaskan juga bahwa ayah asli Ophelia telah membuka seluruh gerbang portal yang tersebar di seluruh dunia untuk jalan pulangnya sang putri, dan tempat ini adalah pintu yang terakhir. Namun untuk memastikan bahwa Ophelia tidak menjadi manusia biasa, Faun kemudian memberikan 3 tugas kepadanya yang harus diselesaikan sebelum bulan purnama. Faun juga menyerahkan sebuah buku ajaib serta sebuah kantong yang berisi sesuatu. Buku itu bisa menunjukkan masa depan serta tugas apa yang harus dilakukan oleh Ophelia. Dan sebagai catatan, buku ini hanya boleh dibuka ketika Ophelia sedang sendirian. Ophelia kemudian membukanya, namun tidak ada tulisan apapun di dalamnya, serta Faun yang tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, Ophelia mendapatkan gaun serta sepatu baru dari ibunya, yang meminta agar Ophelia memakainya untuk pesta makan malam yang akan diadakan oleh Kapten Vidal. Dan ketika sendirian di dalam kamar mandi, Ophelia mengambil buku ajaib yang sebelumnya dia dapatkan, yang dia sembunyikan di belakang pipa. Lalu muncullah gambar serta tulisan di halaman buku itu. Dia juga memastikan tanda lahir di bahunya yang ternyata benar seperti apa yang dikatakan oleh Faun. Adegan kemudian berpindah ke sebuah gudang, di mana beberapa prajurit sedang memasukkan persediaan kebutuhan pokok. Di sini Kapten Vidal kemudian meminta kunci gudang yang dibawa oleh Mercedes. Dia juga memastikan apakah kunci ini hanya satu-satunya karena mulai sekarang dirinya lah yang akan membawa kunci gudang ini. Beberapa saat kemudian salah satu anggota melaporkan adanya asap yang diperkirakan sisa dari api unggun yang dibuat oleh para pemberontak. Dengan menunggangi kuda, Kapten Vidal bersama beberapa prajurit bergerak menuju lokasi di mana kepulan asap tersebut berasal. Di sisi lain, Ophelia sedang berjalan ke tengah hutan dengan membaca petunjuk dari buku ajaib yang mengarahkannya menuju ke sebuah pohon besar yang sedang sekarat. Di dalam akar pohon ini tinggallah seekor katak besar yang tidak membiarkan pohon itu untuk terus tumbuh. Jadi tugas pertama Ophelia adalah menyelamatkan pohon besar ini dengan cara menaruh 3 batu ajaib ke dalam mulut si katak, lalu mengambil sebuah kunci yang ada di dalam perut katak tersebut. Mendapati area kotor dan berlumpur, Ophelia pun melepaskan sepatu serta gaun pemberian ibunya yang akan digunakan untuk acara pesta malam ini. Dengan menyusuri lubang sempit, berlumpur, kotor, dan penuh binatang-binatang menjijikan, Ophelia mulai mencari keberadaan si katak. Sedangkan rombongan Kapten Vidal akhirnya sampai di bekas api unggun yang diduga buatan para pemberontak, yang diperkirakan telah berada di sini 20 menit yang lalu. Kapten Vidal juga menemukan sebungkus antibiotik. Di saat yang sama, dia mendengar suara mencurigakan. Lantas dia berteriak serta menawarkan agar mereka kembali mengambil beberapa barang yang tertinggal. Namun, karena tidak ada jawaban, Kapten Vidal bersama para prajurit pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan tidak lama kemudian, muncullah beberapa orang yang memandangi kepergian rombongan Kapten Vidal. Yang bisa dipastikan bahwa orang-orang ini adalah para pemberontak. Kembali ke Ophelia yang akhirnya bertemu dengan si katak. Dia kemudian mengambil seekor serangga, lalu meletakkan serangga itu bersama dengan 3 batu yang ada di tangannya. Dan setelah si katak terpancing untuk memakan serangga itu, tiba-tiba keluarlah sesuatu yang sangat menjijikan dari mulut si katak. Yang ternyata ada sebuah kunci dalam muntahan katak tersebut. Ophelia kemudian keluar saat hari sudah mulai gelap. Dia mendapati gaunnya telah jatuh ke tanah dan kini menjadi sangat kotor. Lalu disusul dengan hujan yang cukup deras. Sementara itu, Carmen terlihat begitu gelisah karena Ophelia tidak kunjung ditemukan. Hingga pesta makan malam pun dimulai. Di tengah acara ini, Kapten Vidal membagikan kartu jatah kepada beberapa keluarga yang diundang sebagai syarat untuk mendapatkan kebutuhan pokok harian mereka. Karena Kapten Vidal tidak mau siapapun dengan sengaja mengirimkan kebutuhan pokok kepada para pemberontak.
Di luar penggilingan terlihat Mercedes sedang memberikan isyarat kepada seseorang yang ada di hutan. Di saat yang sama, dia bertemu Ophelia dengan kondisinya yang sangat-sangat kotor. Segera dia memberitahukan hal ini kepada Carmen, yang sudah jelas marah besar kepada Ophelia. Ophelia pun mendapatkan hukuman dengan tidur tanpa makan malam. Tak lama setelah ibunya pergi, sang peri yang berwujud belalang kembali mendatangi Ophelia. Di sini Ophelia lalu mengatakan bahwa dia telah berhasil mendapatkan kuncinya, lalu meminta kepada sang peri untuk mengantarnya kembali ke labirin. Sesampainya di ruang bawah labirin, Ophelia kembali bertemu dengan Faun, yang kemudian menceritakan bahwa artefak ini adalah gambaran dirinya bersama dengan putri Moana yang sedang menggendong bayi. Singkat cerita, Faun kemudian meminta pada Ophelia untuk tetap menyimpan kunci itu, karena nantinya dia akan membutuhkannya, serta memberikan sebuah kapur tulis ajaib, dan mengingatkan bahwa masih ada 2 tugas lagi yang harus dilakukan sebelum bulan purnama datang. Keesokan harinya setelah bangun tidur, Ophelia pergi ke kamar mandinya, lalu membuka buku ajaib yang kemudian memberikan gambaran tentang sebuah rahim yang dipenuhi dengan darah. Segera dia mengkhawatirkan ibunya yang ditemukan sedang dalam pendarahan. Lantas dia pun bergegas untuk memanggil Kapten Vidal. Singkat cerita, setelah diperiksa, Dr. Ferreiro kemudian menjelaskan pada Kapten Vidal bahwa Carmen membutuhkan istirahat yang cukup. Dan untuk itu, Ophelia harus tidur di kamar lain. Adegan berpindah ke kamar baru Ophelia. Di sini, dia kemudian mengatakan pada Mercedes bahwa dia sempat melihat Mercedes membantu para pemberontak di hutan. Namun, Ophelia tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun karena tidak mau hal buruk menimpa Mercedes. Setelah menidurkan Ophelia, Mercedes bersama dengan Dr. Ferreiro kemudian memasuki hutan untuk menemui para pemberontak. Yang akhirnya diketahui bahwa mereka berdua lah yang selama ini membantu serta memberi pasokan kepada para pemberontak. Dalam kelompok pemberontak ini juga ada saudara laki-laki Mercedes yang bernama Pedro. Di sisi lain, Ophelia yang sedang tidur kemudian didatangi oleh Faun yang menanyakan kenapa Ophelia tidak menjalankan tugas keduanya. Ophelia pun menjelaskan bahwa ibunya sedang sakit parah. Faun lalu memberikan sebuah akar bernama mandrake, sebuah tanaman yang bermimpi menjadi manusia. Dia juga menginstruksikan kepada Ophelia untuk meletakkan akar ini di dalam mangkok berisi susu, serta memberi 2 tetes darah setiap pagi lalu meletakkannya di bawah tempat tidur ibunya. Setelah itu, Ophelia pun menjalankan tugas keduanya, di mana kali ini dia akan pergi ke sebuah tempat yang sangat berbahaya. Sebuah tempat di mana banyak sekali makanan-makanan mewah yang dijaga oleh sebuah makhluk misterius. Faun juga memperingatkan bahwa hal ini akan menentukan hidup dan matinya. Tidak lupa, Faun juga memberikan sebuah jam pasir, serta 2 peri yang lain untuk memandu Ophelia dalam tugas kedua ini. Berikutnya, Ophelia pun membuka buku ajaib yang menunjukkan sebuah tempat asing yang pintu masuknya hanya bisa diakses dengan menggunakan kapur ajaib pemberian Faun. Di sini Ophelia juga diperingatkan untuk tidak memakan apapun, serta harus kembali sebelum butiran terakhir jam pasir terjatuh. Setelah berjalan menyusuri lorong, Ophelia melihat sebuah meja dengan banyak sekali sajian makanan mewah di atasnya. Juga terdapat makhluk aneh yang sedang duduk tanpa melakukan gerakan apapun, serta tumpukan sepatu tak jauh dari tempatnya berdiri. Ophelia kemudian mengeluarkan peri pemberian Faun yang kemudian menuntunnya pada 3 buah lubang kunci. Setelah membuka salah satu dari ketiga lubang ini, Ophelia mendapatkan sebuah pisau antik. Sesaat kemudian, Ophelia justru bergerak mendekati meja makan, lalu dengan sengaja memetik buah anggur yang ada di meja tersebut.
Beberapa peri berusaha mengingatkannya agar tidak mengambil makanan itu, namun Ophelia tidak mempedulikannya dan justru malah memakan anggur tersebut. Tanpa dia sadari, monster penjaga meja itu telah berada di belakangnya. Ophelia pun bergegas untuk kembali ke pintu masuk. Namun sayangnya Ophelia terlambat dan pintu itu pun otomatis tertutup. Namun Ophelia berinisiatif untuk membuka pintu yang lain. Karena tergesa-gesa, dia mematahkan kapur ajaib itu. Namun pada akhirnya Ophelia berhasil keluar dengan selamat. Keesokan harinya terlihat Pedro bersama dengan Dr. Ferreiro dan juga Mercedes berjalan menyusuri hutan. Pedro kemudian merencanakan tentang penyergapan terhadap Kapten Vidal. Namun Dr. Ferreiro lebih menyarankan agar Pedro pergi menuju ke perbatasan. Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki, pertempuran tidak mungkin akan dimenangkan. Tetapi Pedro tetap bersikeras dan tetap menunggu bala bantuan yang akan datang. Tidak lama kemudian, Mercedes memberikan sebuah kunci kepada Pedro, lalu berpamitan untuk kembali ke area penggilingan. Adegan berpindah ke kamar tidur Carmen, di mana Ophelia yang sedang menangani akar mandrake pemberian Faun sebelumnya, sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Di saat yang sama, datanglah Dr. Ferreiro bersama dengan Kapten Vidal, yang mendapati bahwa temperatur tubuh Carmen telah menurun dan terlihat mulai membaik. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang berasal dari tengah hutan. Lantas Kapten Vidal bersama dengan beberapa prajurit bergegas mendatangi lokasi ledakan, yang ternyata berasal dari kereta api. Dan saat Kapten Vidal sedang meminta keterangan tentang apa yang telah terjadi, mereka kembali dikejutkan dengan suara ledakan yang kini justru berasal dari area penggilingan. Dan ketika Kapten Vidal kembali, para pemberontak telah kabur, serta berhasil menjarah gudang kebutuhan pokok. Namun segera Kapten Vidal menyadari sesuatu yang janggal, di mana gembok yang digunakan untuk mengunci gudang tidak mengalami kerusakan, yang bisa meyakinkan bahwa gembok itu telah dibuka dengan kunci yang semestinya, dan seharusnya hanya dialah yang memiliki kunci tersebut. Segera Kapten Vidal bersama pasukannya mengejar para pemberontak yang berlari ke dalam hutan. Singkat dari pertempuran itu, mereka menangkap salah satu pemberontak yang masih hidup, lalu membawanya ke gudang untuk diinterogasi. Kembali pada Ophelia yang sedang tidur, dia kemudian dibangunkan dengan kedatangan Faun. Ophelia lalu mengatakan bahwa dalam tugas kedua ini terjadi sebuah kecelakaan, sambil memberikan kotak peri milik Faun. Si peri kemudian berbisik kepada Faun, yang seketika itu membuat Faun menjadi sangat marah dan menganggap bahwa Ophelia telah gagal, serta mengatakan bahwa jiwanya akan tinggal bersama manusia untuk selamanya, lalu menghilang di balik bayangan. Kembali ke gudang di mana Kapten Vidal menyuruh Dr. Ferreiro untuk memberikan pertolongan medis kepada seorang pemberontak yang telah disiksanya habis-habisan. Di saat yang sama, Kapten Vidal secara diam-diam mengambil salah satu antibiotik dari koper milik Dr. Ferreiro. Yang ternyata antibiotik ini sama persis dengan antibiotik yang dia temukan di hutan sebelumnya. Dan ketika akan kembali ke gudang dengan senjatanya, Kapten Vidal mendengar suara yang berasal dari kamar Carmen. Dia pun mendapati Ophelia yang sedang berada di bawah tempat tidur. ¿Qué coño es esto? Dalam keributan itu, Carmen menjadi terbangun dan lantas memarahi Ophelia, sambil membakar akar mandrake pemberian Faun yang seketika itu membuat Carmen kembali sakit parah.
Sedangkan di gudang, Kapten Vidal merasa kecewa karena sumber informasinya telah sengaja dibiarkan mati oleh Dr. Ferreiro. Lantas karena meyakini bahwa Dr. Ferreiro telah berkhianat, Kapten Vidal pun menembak mati Dr. Ferreiro. Adegan berpindah ke kamar tidur Carmen yang saat ini tengah melakukan persalinan. Walaupun bayinya terselamatkan, namun sayangnya Carmen harus meninggal. Berikutnya, setelah acara pemakaman Carmen, Kapten Vidal menyuruh Mercedes untuk mengambil minuman di gudang. Namun, Mercedes justru menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama dengan Ofelia. Akan tetapi, Kapten Vidal lebih dulu menghadang mereka dan langsung menahan Mercedes dan berniat untuk menginterogasinya. ¿Cuánto tiempo te habrás reído de mí? Namun ketika Kapten Vidal sedang lengah, Mercedes berhasil melepaskan diri dengan pisau yang dia sembunyikan di bajunya dan langsung menyerang Kapten Vidal. Y un hombrerito, hijo de puta. Hijo de puta, cerdo que te guasta. Segera Mercedes pergi dari tempat itu. Namun Kapten Vidal yang ternyata masih hidup segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Mercedes. Pengejaran pun berlangsung ke dalam hutan. Dan ketika Mercedes hampir tertangkap, tiba-tiba para prajurit itu ditembaki dari berbagai arah. Yang ternyata itu adalah Pedro yang datang bersama dengan pasukan bantuan. Sementara itu, Ofelia yang sedang bersedih di kamarnya kembali didatangi oleh Faun, yang kemudian memberikan instruksi untuk membawa adik bayinya menuju ke labirin secepat mungkin. Dengan menggunakan kapur ajaib yang masih tersisa, Ofelia pun berhasil kabur dengan pintu buatannya, lalu memasuki ruangan Kapten Vidal, di mana saat ini adiknya sedang berada. Terlihat juga Kapten Vidal yang sedang menjahit sendiri robekan di sisi mulutnya. Dengan berhati-hati, Ofelia berhasil mengambil adiknya serta mencampur minuman Kapten Vidal dengan obat tidur. Namun ketika akan keluar, Kapten Vidal memergokinya. Meskipun begitu, Ofelia tetap berlari membawa adiknya pergi. Dengan sempoyongan, Kapten Vidal terus mengejar Ofelia hingga memasuki labirin. Setelah terbukanya jalan pintas rahasia menuju artefak, Faun kemudian mengatakan bahwa saat ini sedang berlangsung bulan purnama. Sedangkan portal untuk menuju dunia bawah hanya akan terbuka jika mereka meneteskan darah dari yang tidak berdosa, yaitu darah suci milik sang adik. Dan jelas hal ini adalah tugas ketiga Ofelia. Namun, Ofelia tidak mau melakukan hal itu karena menyayangi adiknya. Dan lebih memilih untuk tidak menjadi seorang putri daripada harus menyakiti adiknya. Faun pun menyayangkan hal ini dan perlahan dia kemudian menghilang. Tiba-tiba Kapten Vidal sampai di tempat Ofelia dan langsung meminta paksa adiknya and then... Ofelia pun jatuh dan berlumuran darah. Di sisi lain, Kapten Vidal akhirnya dikepung oleh para pemberontak. Menyadari dirinya tidak akan selamat, Kapten Vidal menitipkan bayinya pada Mercedes, serta meminta agar dia memberitahu sang bayi kapan waktu ayahnya meninggal. Namun Mercedes menolak dan berjanji bahwa bayi ini tidak akan mengenali siapa ayahnya. Tidak lama kemudian Mercedes pun menemukan Ofelia yang sedang sekarat. Terlihat darah milik Ofelia menetes tepat di portal dunia bawah. Acercaos.
dan bangkitlah jiwa Ophelia di sebuah istana, bertemu dengan sang raja dan juga sang ratu serta faun pelayan paling setianya. Di sini sang raja pun menjelaskan bahwa Ophelia lebih memilih meneteskan darahnya sendiri daripada darah yang tidak berdosa. Dan itu adalah tugas terakhir sekaligus tugas yang paling penting. Dan film pun diakhiri dengan rakyat dunia bawah yang menyambut kembali kedatangan Putri Moana. Dan film pun berakhir. Sebuah akhir cerita yang menyedihkan sekaligus bahagia. Dan apakah film ini ada sequel keduanya? Kalau dilihat dari adegan di mana Ophelia menjatuhkan potongan kapur ajaib di ruangannya si monster, ini kemungkinan kalau ada sequel keduanya, monster ini bisa keluar ke dunia manusia karena ada kapur ajaib yang tertinggal di ruangan monster tersebut ya. Mungkin si monster ngambil kapur itu lalu membuat pintu untuk ke dunia manusia ya, mungkin lah. Tapi untuk sampai saat ini belum ada sequel keduanya, teman-teman. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe agar dunia bawah tetap aman. Silahkan like video ini kalau suka, silahkan dislike aja kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan Reinó con justicia y bondad por muchos siglos. Súbditos le amaban, y que dejó detrás de sí pequeñas huellas de su paso por el mundo, visibles solo para aquel que sepa dónde mirar.